Waalaikumsalam. Kami dari pemburu misteri Putra Pasaman ingin bertanya tentang Gasing Tengkurak, Bu. Ya dengan senang hati cucu letiku kemari yang akan mencoba untuk menjawabnya sebagai ambo yang tahu. Jadi pertanyaan kami yang pertama kongku, aku namo barang kongku. Kalau lah cucu nak ingin tahu apa nama barang-barangku, yang di muka angku begini ada yang berupa pisau. Pisau ku tadi acuk dipergunakan di ketika untuk memotong limau. Pamakai limau bahasa kampung. Jadi bahasa Indonesia pemotong limau, pemotong jeruk di waktu orang minta obat. Dan ini menurut kepercayaan kau angku di sini, inilah keris yang berkodam yang sudah lama sekali mendampingi angku. Yang ini adalah satu pasang. Dan ini hasil-hasil yang datang secara gaib ke rumah ini. Ya, barang ini juga ada dua dengan bertahap datangnya kemari. Ya, ini mungkin berarti suatu titipan atau jodoh untuk angku. Nah, panjang ini adalah sepasang juga. Dan ini adalah Gasing Tengkurung, yang biasanya dipercaya oleh orang Minang yang menggunakan alat spiritual yang dinamakan gasyang. Jadi untuk itu ku, apa cara membuatnya Gasing kongku? Kalau cara membuat gasyang itu tadi, yang caranya membuat gasing ini tadi, itu ada 3 versi cara pembuatannya. Menurut legenda Tanah Minang, cara membuat gasyang ini tadi ada 3 versi, ada 3 macam. Yang pertama itu gasyang yang dibuat dari kepala, diambil di zaman dulunya, di zaman nenek-nenek moyang kita karena belum terjamah dengan hukum. Itu ada yang dibikin dari tengkorak anak bayi yang mati baru lahir. Ada yang namanya gasyang pamenan, kebetulan di depan angku juga tidak tersedia. Itu gasyang pamenannya atau gasyang mainan yang dibuat dipotong dari kepala jeruk purut. Dan ada juga versi yang ketiga untuk menjahati atau yang dipergunakan untuk menjahili manusia yang berupa guna-guna. Itu yang terbuat dari diambil dari organ yang sifatnya manusia yang mati kecelakaan atau mati berdarah. Namun yang gasyang-gasyang itu dulu hanya kepercayaan manusia-manusia lama. Namun dari turun-temurun dengan berkembangnya zaman dan hukum berlaku, gasyang itu sudah musnah dengan sendirinya. Jadi untuk jenisnya banyak kongku ya. Iya, banyak, ada 3 macam gasyang yang ada sebenarnya di pemahaman di negari Minang. Kalau untuk cara kerajonya Gasing kau kongku? Untuk cara mempergunakan itu tadi, ada gasyang yang namanya gasyang diambil dari kepala anak titik atau anak kecil. Itu tidak lebih daripada untuk gasyang pamani atau memanggi atau memikat lawan jenis. Termasuk juga itu karena prasarana yang nomor 2 itu adalah gasyang pamenan atau gasyang mainan. Itu yang dipotong dari jeruk purut, juga kerjanya sama halnya, bisa ganda untuk kejahatan atau untuk malah memikat lain jenis. Kalau yang ketiga itu menurut pemahaman di Tanah Minang dipergunakan memang untuk kejahatan dan menjahati manusia. Begitulah keterangan yang pernah angku dapat dari leluhur kita. Jadi kalau untuk digunaannya Gasing tuh baangku. Cara mempergunakan gasyang tadi tetaplah di zaman dahulunya karena manusia itu tadi memang masih terlalu percaya dengan namanya yang gaib, yang mistik. Jadi kalau di Tanah Minang khususnya gasyang Tengkurak tadi, cara mempergunakan ya putih kaji, putih meripai. Ya karena orang yang akan dituju tadi entah di mana asal daerahnya, sedangkan kita bekerja tadi jauh dari lokasi, ya dengan kajian doa dan doanya. Dan ada juga yang sifatnya hanya dengan doa yang mempergunakan gasyang atau memanggil nama dari gasyang ini sendiri. Atau juga ada yang mempergunakan raja jin yang di Tanah Minang dipercaya mulai dulunya turun-temurun yang dinamakan Bujang Hitam Simabuntungga. Begitulah menurut riwayatnya yang pernah angku dengar.
Jadi kalau untuk pemakaiannya pakai doa atau indah apa gunanya? Tentu dengan mempergunakan sipai, maripai, dan bakudarai itu tentu ada doa-doa atau rapalan-rapalan mantra yang harus dibaca ya sesuai dengan kepercayaan zaman dahulunya, walaupun doa itu tadi sama halnya seperti lagu, tapi yang memutuskan itu tadi wujud atau tidaknya pekerjaan itu kepada hasilnya. Tentu kepada hal itu memang harus dengan cara-cara ritual-ritual tertentu dan doa-doa tertentu. Jadi kalau untuk mempergunakan yang sifatnya doanya tadi memanggil pemikat atau kekasihan lawan jenis, itu dendang atau syairnya juga beda. Dan apabila dipergunakan untuk menyakiti manusia di zaman sebegitu, doanya juga berbeda. Cuma hakikat dan marifatnya juga hampir sama cara kerjanya. Kalau untuk syarat orang bisa kena gasyang tu kawanku. Nah, pertama yang jelas sekali supaya manusia itu bisa kena gasyang, karena hakikatnya kaum Hawa atau kaum perempuan yang rata-rata kena gasyang tadi. Yang pertama, manusia itu tadi memang harus ada jembatan untuk sampai ke sana. Tapi apabila manusia itu tidak diliputi dengan rasa sombong, tidak diliputi dengan rasa keangkuhan, tidak diliputi dengan rasa pernah menyakiti lawan jenisnya, itu gasyang ini tidak akan berlaku. Apalagi manusia-manusianya itu tadi yang betul-betul tidak lari dari koridor Islam. Contohnya, walaupun itu adalah mereka anak-anak santri, anak-anak yang rajin mengaji, anak-anak gadis kita yang rajin sholat, tidak meremehkan orang lain, istilahnya itu tadi tidak menjelekkan lawan jenis. Apabila ditegur dia itu beramah tamah, itu tidak akan mempan dengan sifatnya gasyang. Tapi apabila anak itu tadi atau istilahnya kaum Hawa itu tadi, anak gadis yang dibilang yang bisa kena gasyang, itu adalah pernah mempunyai salah, dalam artian salah menyakiti rasa lawan jenisnya. Disitulah gasyang tadi bisa bekerja. Nah, begitulah pemaparan yang pernah dari moyang-moyang aku dulu pernah aku dengar, yang cerita-cerita yang pernah disampaikan kepada aku. Kalau gasyang ini tadi bisa dipergunakan tergantung kepada permintaan. Yang pertama, kalau dipergunakan untuk diri sendiri itu bisa, sangat bisa sekali, karena kita yang memiliki dan kita mempunyai doa, kita yang mempunyai mantra, dan kita yang mempunyai hajat, itu juga bisa. Tapi di balik itu ada juga kebanyakan apabila kaum dari Adam tadi merasa tersakiti dan ingin memiliki seseorang lawan jenisnya atau sifatnya merampas kodratnya yang bukan harus jodoh dan dijodohkan. Di sini juga bisa orang itu datang kepada paranormal atau dukun yang betul-betul memahami akan dunia gasyang tadi. Jadi kalau umpamanya itu tadi yang pertanyaan dari cucu angku, itu tergantung kepada permintaan dan maunya bagaimana itu bisa dikerjakan. Jadi kalau efek sampingnya orang yang kena gasyang kok banyak. Yo, kalau efek samping dari manusia yang tipe gasyang, orang yang kena gasyang, anak gadis, bini orang atau jandu, yang karena di dalam dunia gasyang itu tadi yang banyak karena itu adalah kaum Hawa, kaum ibu atau anak gadis. Efek sampingnya tergantung kepada permintaan, tergantung kepada doa, tergantung kepada marifat dan hajat aku nanti kepada. Kalau seandainya disiko permintaannya di kepada awak atau kepada orang nantiku kagunuannya untuk pakasiat, ya memang ukuran nan padusi tadi atau kaum Hawa tadi tidak akan menjadi cukup. Namun apabila dipagunukan di dalam untuk kejahatan, ukurannya manusia pewaras, maka bisa di luar kendali atau memang di luar nalar akal sehat itu. Kalau memang dimintakan gilo, maka ini akan gilo. Apabila nya disuruh apa nak kehendak kita, itu akan terjadi sesuai permintaan dan karajo dari gasyang yang diperintahkan tadi.
Allah Ta'ala itu adalah menjanjikan kepada hamba-hambanya setiap penyakit ada ubik. Tapi bak itu pula, begitu pula lah hakikatnya. Apabila yang namanya di negari Minang, khususnya negari Baradai, di zaman dulu-dulunya setelah lahirnya ilmu gasyang, itu bisa diubik. Tapi ubik tadi dari gasyang, air gasyang itu sendiri yang direndam dan dimandikan atau diminumkan kepada manusia yang pernah kena pekirim gasyang tadi. Itu cerita dan aku dapat. Jadi kami dari pemburu misteri Putra Pasaman engku nio tahu apa doa atau dendangnya engku tentang gasyang Kalau laba itu makasih kedatangan cucu ambo kemari. Yo sebenarnya ambo ingin untuk menerangkan dan menguraikan cara karajo atau doa dari gasyang tadi. Karena itu adalah carito lamo dan Allah magulia di masyarakat dan kepercayaan itu di orang Minang. Namun kini orang hanya tinggal cerita mendengar dari syair lagu, namun tidak pernah menyaksikan acara bagaimana cara mempergunakan gasyang itu sendiri dan apa saja doa-doanya. Untuk itu ambo coba untuk mengabulkan permintaan dari cucu ambo pada malam hari itu. Akan angku coba menunjukkan acara dan dendang lagunya atau doanya dua versi, itu dendang pakasiah jo dendang untuk menjolimi orang. Namun di siku itu cukup untuk tidak mengadu-ngadu. Boleh bisa lapih tanya dari cucu ambo, angku akan mencubanya. Kira-kira cara mempergunakannya kita mulai dari dulu awalnya angku bacokan ambil-ambil. Karena apabila nanti setelah angku memutar gasyang inyo didendangkan dari hati hanya dengan antara tadanga atau tidak, tapi lebih bagus, lebih rancaknya angku awali dulu. Boleh cucu ambo kue syair-syairnya yang bisa didengar secara kue dan sama-sama kita dengar. Kira-kira kalau untuk gasyang menjahit itu memang ada dua versi. Yang pertama doanya dipanggil dari gasyang itu sendiri, yang kedua dipergunakan rajo jin tadi. Gasyang tangkurak namanya gasyang, paiden suru aden sarayo, japui kanaruh nyau sianu, jiko nyolalo suruh akan jago, kalau lah jago suruh akan duduk, kalau lah duduk suruh akan tagak, jiko lah tagak suruh balari, jiko nyoja japui tabau, sujui kadinyo di kaki denai, ondela angkau si rajo jin, si mabuntunggah si bujang hitam, saratu gasyang kau barangke, jiko nyosanang suruh batanggang, tanggang matonyo tanggang salero, jiko nyosan tiang mamanje dindiang, tanggang matonyo tanggang salero, tanggang si jundai bianyo gilo, putui mari pai putui lagas, dipatangkan malam jumat. Jadi kalau yang untuk tadi itu doa aja dendangnya jadi kalau untuk pemakaian atau memutar gasyangnya apa caranya boleh mak langkok gano cucu angku dari pemburu misteri datang kemari. Angku ingin mencoba
pagunokan gasyong tadi, tapi di waktu mempagunokan gasyong ko lagunya seperti tadi juga, namun itu tidaklah terlalu gareh atau seperti tadi, namun itu babi istilahnya lebih banyak kepada babi siap atau istilahnya memang badendang dalam hati untuk memutihkan meripai jo hakikat itu kepada orang yang dituju. Jadi sebenarnya di situ itu harus disediakan prasarana dari orang yang dituju. Itu yang pertama kali harus ada rambutnya, yang kedua memang harus ada fotonya. Setelah ada fotonya nanti siana kita tuju, sia binti sianunya. Jadi boleh mak ibaratnya ikut tadi kita meripaikan dalam pengajian ikut tadi mempergunakan gasyong ini. Itu memang harus ada, kalau perempuan siapa nama perempuan itu dan binti sianu itu komplit dengan fotonya. Yang lebih bagus itu ada rambutnya. Itu makanya di zaman gadis-gadis Minang dulu, di waktu masih zaman-zaman sebelum secanggih sekarang, itu anak-anak gadis yang menyisir rambutnya tidak mau sembarang membuang rambutnya di semua tempat atau memang memotong rambutnya di semua tempat. Tapi dengan bergilirnya waktu dan bergulirnya zaman sekarang ini ya, karena gasing itu sendiri sudah terlalu tidak ada lagi di ranah Minang, maka anak-anak gadis itu sudah gampang saja atau murah saja untuk membuang rambutnya. Di mana saja, karena kalian begini ini hanya tinggal kebanyakan cerita. Namun apabila permintaan dari Cucu Ambo yang datang pada malam hari ini untuk ingin tahu cara menggunakan gasyong tadi, karena aku juga pernah mendapatkan pituah-pituah dari nenek-nenek moyang-moyang dulu untuk melestarikan doa-doanya, walaupun itu untuk hanya supaya jangan musnah. Baiklah, coba aku gunakan cara memutar gasyong ini. Japui kana ruahnya batang tubuh sian, jikunya jago suruh, jikulah dudu, suruh kantara, jikulah dari pertanyaan-pertanyaan Cucu Ambo tadi yang kemarin bisa terjawab bahwa misteri gasyong itu dan sebenarnya kini kalau itu yang dipergunakan untuk menjahati manusia yang dipanggil tadi memang semata-mata mempergunakan gasyong, dan raja jin yang dipercaya dari pemimpin negara Minang itu si bujang hitam semua buntung gak ada. Itulah rasanya kira-kira yang bisa aku sampaikan. Panjang pendeknya kaji hanya Allah Ta'ala lah yang tahu. Dan itu
sekadar mendengar cerita dan melestarikan budaya. Mudah-mudahan di sana atau cucu-cucu yang datang kemari bisa